Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Gert Umberingking Matalu dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Bisnis, kelas 1C dengan NIM 2103020086. Bab 3. Kelompok-kelompok sosial dan masyarakat, kehidupan masyarakat. A. Pengantar. B. Pendekatan sosiologis terhadap kelompok-kelompok sosial. Kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga satu kesadaran untuk saling menolong. Beberapa persyaratan kelompok sosial adalah: 1. Setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. 2. Adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dan anggota yang lain. Yang ketiga, terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu sehingga hubungan antar mereka bertambah erat. Yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. C. Tipe-tipe kelompok sosial. 1. Tipe-tipe kelompok sosial. Tipe-tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut atau dasar sebagai berbagai kriteria atau ukuran antara lain: A. Besar kecilnya jumlah anggota. B. Derajat interaksi sosial. C. Kepentingan dan wilayah. D. Berlangsung suatu kepentingan. E. Derajat organisasi. F. Kesadaran akan jenis sama, hubungan sosial dan tujuan. Yang kedua, kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Kelompok sosial termasuk biasanya adalah atas dasar kekerabatan, usia, teks, kadang-kadang atas perbedaan pekerjaan atau kedudukan. Dalam masyarakat, suatu kompleks individu biasanya menjadi anggota dari kelompok sosial tertentu sekaligus. Dengan demikian, maka terdapat derajat tertentu serta arti tertentu bagi individu tadi sehubungan dengan keanggotaan kelompok sosial yang tertentu, sehingga bagi individu dengan dorongan-dorongan pula dengan anggota suatu kelompok sosial. 3. In-group, out-group. In-group adalah kelompok sosial dengan nama individu mengidentifikasi dirinya. Output adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai in-groupnya. Sikap outgroup selalu ditandai dengan suatu kelainan yang berwujud antagonisme atau antipati. Yang keempat, kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer atau primary group atau face-to-face group merupakan kelompok sosial yang paling sederhana di mana anggota-anggotanya saling mengenal, di mana ada kerjasama yang erat. Kelompok sekunder atau secondary group adalah kelompok-kelompok yang terdiri dari banyak orang antar siapa hubungannya tidak perlu berdasarkan pengenalan secara pribadi dan sifatnya juga tidak begitu langgeng. Yang kelima adalah paguyuban atau dalam kurung Gemeinschaft dan pertebayan Gesellschaft. Paguyuban Gemeinschaft adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni yang bersifat alamiah dan kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu pendek. Ia bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka. Yang keenam, formal group dan informal group. Formal group adalah kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesamanya. Informasi group tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu atau yang pasti. Kelompok-kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan-pertemuan yang berulang kali, yang menjadi dasar bagi pertemuannya kepentingan dan pengalaman yang sama. Yang ketujuh, membership group dan reference group.
Membership group merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tertentu. Reference group ialah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Yang kedelapan, kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional merupakan kelompok yang terdiri dari orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis. Kelompok-kelompok volunteer mencakup orang-orang yang mempunyai kepentingan sama namun tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat yang semakin luas daya jangkaunya. D. Kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. 1. Kerumunan atau crowd. Kerumunan crowd adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat pada waktu yang bersamaan. Bentuk-bentuk antara lain: A. Kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial. 1. Penonton atau pendengar yang formal atau formal audiences. 2. Kelompok ekspresif yang telah direncanakan atau planet expressive group. B. Yang bersifat sementara atau casual crowds. 1. Yang kurang menyenangkan, inconvenience organizations. 2. Kerumunan orang-orang yang sedang dalam keadaan panik atau panic crowds. 3. Kerumunan penonton atau spectator crowds. C. Berlawanan dengan norma-norma hukum atau lawless crowds. 1. Yang bertindak emosional. Yang kedua, kerumunan yang bersifat immoral. E. Pedesaan atau rural community dan masyarakat perkotaan, urban community. 1. Masyarakat setempat atau community. Istilah masyarakat setempat menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah dengan batas-batas tertentu, di mana faktor utama yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar di antara anggota dibandingkan dengan interaksi dengan penduduk di luar wilayah. 2. Tipe-tipe masyarakat setempat. Dalam mengklasifikasikan masyarakat setempat dapat dipergunakan 4 kriteria yang saling berpaut, yaitu A. Jumlah penduduk. B. Luas kekayaan dan kepadatan penduduk daerah pedalaman. C. Fungsi-fungsi khusus masyarakat dari setempat terhadap seluruh masyarakat. D. Organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan. 3. Pedesaan dan masyarakat perkotaan. Dalam masyarakat modern sering dibedakan antara masyarakat pedesaan, rural community, dengan masyarakat perkotaan, urban community. Perbedaan mana sifat gradual. Warga suatu masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Masyarakat perkotaan merupakan urbanisasi adalah suatu proses perpindahan penduduk dari desa ke kota, atau dapat dikatakan bahwa urbanisasi merupakan proses terjadinya masyarakat perkotaan. Sebab-sebab terjadinya urbanisasi dapat ditinjau dari 2 sudut, yaitu A. Yang mendorong penduduk desa untuk meninggalkan tempat atau daerah kediamannya, push factors. B. Kota yang menarik penduduk desa untuk pindah dan menetap di kota-kota, pull factors. Akibat-akibat negatif urbanisasi yang terlalu cepat antara lain: A. Pengangguran. B. Naiknya kriminalitas. C. Persoalan perwismaan. D. Kenakalan anak-anak. E. Persoalan rekreasi. F. Kelompok-kelompok kecil, small group. Small group adalah suatu kelompok yang secara teoretis terdiri paling sedikit 2 orang, di mana orang-orang yang saling berhubungan untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu yang menganggap hubungan itu sendiri penting baginya. Kelompok-kelompok kecil selalu timbul di dalam kerangka organisasi yang lebih besar dan luas. G. Dinamika kelompok sosial. Sebab-sebab perubahan struktur kelompok sosial antara lain: 1. Perubahan situasi keadaan di mana kelompok tadi hidup. 2. Pergantian anggota-anggota kelompok. 3. Perubahan yang terjadi dalam
situasi sosial dan ekonomi. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.